Di sebuah kota besar yang penuh hiruk-pikuk, ada seorang wanita muda bernama Bunga. Ia berusia 23 tahun, dengan wajah yang memancarkan kecantikan alami, senyum tulus yang selalu menghiasi bibirnya, dan sepasang mata yang berbinar penuh semangat. Bunga adalah sosok yang dikenal oleh banyak orang bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena sikapnya yang ramah dan dedikasinya yang luar biasa dalam bekerja. Bunga bekerja sebagai penjaga toko di sebuah toko handphone terbesar di kota itu. Meski hanya seorang penjaga toko, ia selalu menjalankan pekerjaannya dengan sepenuh hati, seolah-olah toko itu adalah miliknya sendiri. Setiap pagi, ia datang lebih awal daripada karyawan lain. Ia memastikan etalase tertata rapi, layar handphone tidak berdebu, dan semua barang berada di tempatnya. Ketika pelanggan datang, Bunga menyambut mereka dengan hangat. Ia menjelaskan setiap produk dengan detail, memberikan rekomendasi yang tepat, dan tak jarang, senyumannya saja sudah cukup untuk meyakinkan pelanggan. "Terima kasih atas pelayanannya, Mbak. Anda sangat membantu," ucap seorang pelanggan suatu hari. "Sama-sama, Pak. Saya senang bisa membantu. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, jangan ragu untuk datang," jawab Bunga dengan nada ramah. Dalam waktu singkat, performa toko meningkat drastis. Penjualan melonjak, dan banyak pelanggan yang datang kembali hanya untuk dilayani oleh Bunga. Pak Andi, manajer toko, sering kali memuji kerja kerasnya. "Kamu ini aset toko, Bunga. Kalau semua karyawan seperti kamu, toko ini pasti makin maju," katanya sambil tersenyum bangga. Setiap akhir bulan, Pak Andi memberikan bonus kepada Bunga atas pencapaiannya. Bonus itu tidak hanya membuat Bunga senang, tetapi juga menjadi penyemangat baginya untuk bekerja lebih keras. Namun, di balik itu semua, ada alasan besar mengapa Bunga begitu gigih. Ia bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk adiknya, Dimas, yang masih duduk di bangku sekolah. Sejak orang tua mereka meninggal, Bunga menjadi tulang punggung keluarga. Ia rela menahan lelah demi memastikan Dimas mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, tidak semua orang di toko menyukai kesuksesan Bunga. Beberapa rekan kerjanya mulai merasa iri. Mereka melihat bonus besar dan pujian dari Pak Andi sebagai bentuk pilih kasih. "Ah, dia cuma cari muka di depan manajer," bisik seorang karyawan kepada yang lain. "Jangan-jangan dia punya cara lain buat dapat bonus besar," tambah yang lain dengan nada sinis. Rumor mulai menyebar, bahkan sampai keluar toko. Tapi Bunga, dengan sikap tenangnya, memilih untuk tidak mempedulikan gosip itu. Baginya, waktu dan energinya terlalu berharga untuk dihabiskan menanggapi hal-hal yang tidak penting. Ia fokus pada pekerjaannya dan pada tujuan hidupnya, memastikan Dimas bisa lulus sekolah dengan nilai terbaik. Namun, benih iri hati itu tidak berhenti di sana. Tanpa disadari, mereka yang iri mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk menjatuhkan Bunga. Bunga tidak tahu apa yang menantinya. Yang ia tahu, hari-harinya yang penuh kerja keras akan segera diuji oleh badai yang lebih besar daripada sekadar gosip. Dengan semangat yang tidak pernah pudar, Bunga terus melangkah maju, tanpa menyadari bahwa cobaan berat sedang mengintainya. Hari itu dimulai seperti biasa. Bunga datang ke toko lebih awal, menyapu lantai, membersihkan etalase, dan memastikan semua barang dipajang dengan rapi. Senyumnya tak pernah hilang, meski malam sebelumnya ia harus begadang menemani adiknya belajar untuk ujian. Ia menyapa setiap pelanggan dengan ramah, membantu mereka memilih handphone yang sesuai, dan memastikan mereka puas sebelum meninggalkan toko. Namun, di balik suasana toko yang terlihat normal, sesuatu yang besar sedang terjadi tanpa sepengetahuan Bunga. Siang itu, suasana toko tiba-tiba berubah tegang. Pak Andi datang dengan wajah serius, membawa beberapa dokumen dan didampingi oleh seorang petugas keamanan. "Semua karyawan, tolong kumpul di ruang rapat sekarang," katanya dengan nada tegas. Bunga, yang sedang melayani seorang pelanggan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera menyelesaikan transaksi dan bergabung dengan yang lain di ruang rapat. Di sana, Pak Andi berdiri di depan dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kita menghadapi masalah besar," ia memulai. "Ada sejumlah handphone yang hilang dari gudang. Totalnya mencapai puluhan juta rupiah. Kita sudah memeriksa catatan stok dan menemukan ada yang tidak sesuai." Suasana langsung riuh. Semua karyawan saling memandang, mencoba mencari tahu siapa yang mungkin bertanggung jawab. Bunga merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ia tidak bersalah,
tetapi firasatnya mengatakan bahwa situasi ini akan menjadi rumit. Karena ini masalah serius, kami akan melakukan penyelidikan internal, lanjut Pak Andi. Sampai masalah ini selesai, saya harap kalian semua bisa bekerja sama. Sore harinya, kabar tentang hilangnya handphone mulai menyebar di antara karyawan. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, dan nama Bunga perlahan menjadi bahan pembicaraan. "Kamu dengar nggak, katanya si Bunga tuh yang mencuri," bisik seorang karyawan kepada temannya. "Ya, nggak heran sih. Dia kan sering dapat bonus besar. Mungkin itu hasil jual handphone curian," jawab yang lain dengan nada penuh tuduhan. Rumor itu menyebar dengan cepat. Bunga, yang biasanya disambut dengan senyum oleh rekan-rekannya, kini merasa diasingkan. Mereka mulai menjauh darinya, memandangnya dengan tatapan curiga. Meskipun tidak ada bukti yang mengarah padanya, gosip itu cukup untuk membuatnya merasa tertekan. Yang membuat situasi semakin sulit adalah ketika beberapa karyawan secara terang-terangan menudingnya. "Aku sih nggak heran kalau dia pelakunya. Dia kan selama ini kelihatan terlalu dekat sama Pak Andi," ujar salah satu rekan kerja di depan karyawan lain. Tuduhan itu seperti pukulan telak bagi Bunga. Ia ingin membela diri, tetapi ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan dianggap sebagai alasan. Malam harinya, ketika ia pulang ke rumah, Bunga menangis di kamar sendirian. Ia takut kehilangan pekerjaannya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dimas, adiknya. "Kalau aku dipecat, bagaimana aku bisa membiayai sekolah Dimas?" pikirnya dalam hati. Namun, di tengah rasa takutnya, ia bertekad untuk tidak menyerah. "Aku tidak bersalah, dan aku akan buktikan itu," katanya pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Pak Andi mulai memanggil karyawan satu persatu untuk dimintai keterangan. Bunga juga dipanggil. Ia menjawab semua pertanyaan dengan jujur, meskipun ia merasa seolah-olah sedang diadili. "Saya tidak pernah mengambil apapun dari toko ini, Pak," katanya dengan suara tegas namun tetap sopan. Pak Andi menatapnya lama, seolah mencari kebenaran di balik kata-katanya. Namun, meski ia sudah mencoba tenang, tuduhan dari rekan-rekannya tetap membuatnya terluka. "Bunga pasti pelakunya," kata seorang karyawan dengan nada penuh keyakinan. "Lihat saja, dia terlalu sempurna. Orang seperti dia pasti ada sisi gelapnya." Bunga hanya bisa menunduk setiap kali mendengar komentar seperti itu. Ia merasa sendirian, seperti berdiri di tengah badai tanpa tempat berlindung. Namun, jauh di dalam hatinya, ia percaya bahwa kebenaran akan muncul. Ia hanya perlu bertahan dan tetap fokus, meski cobaan ini terasa begitu berat. Hari-hari terasa seperti ujian panjang bagi Bunga. Setiap langkah kakinya menuju toko terasa berat, seolah semua tatapan curiga karyawan mengikutinya. Namun, ia tetap bekerja seperti biasa, berusaha tidak menunjukkan betapa hancur hatinya. Ia melayani pelanggan dengan senyum yang nyaris pudar, mencoba menutupi rasa cemas yang selalu menghantuinya. Di tengah tekanan itu, penyelidikan internal terus berjalan. Pak Andi dan tim manajemen mulai memeriksa setiap sudut toko, termasuk stok barang, catatan penjualan, hingga rekaman CCTV. Karyawan dipanggil satu persatu untuk memberikan keterangan. Bunga pun mendapatkan gilirannya. Saat duduk di ruangan kecil bersama Pak Andi, ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Wajah Pak Andi tampak serius, tidak seperti biasanya. "Bunga, kamu tahu kenapa kami memanggilmu, kan?" tanyanya dengan nada tenang namun tajam. Bunga mengangguk pelan. "Iya, Pak, saya siap menjawab semua pertanyaan." Pak Andi mulai menanyakan jadwal kerja Bunga, apa yang ia lakukan selama shift, dan apakah ia pernah melihat sesuatu yang mencurigakan. Dengan tenang, Bunga menjelaskan semuanya. "Saya tidak pernah melihat ada yang aneh, Pak. Tapi saya yakin, saya tidak pernah mengambil apapun dari toko ini," katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Pak Andi memperhatikan Bunga dengan seksama. "Saya percaya kamu, Bunga," katanya akhirnya. "Tapi saya harus menjalankan prosedur ini. Saya harap kamu bersabar." Kata-kata itu memberikan sedikit harapan bagi Bunga, meski bayang-bayang tuduhan masih membayanginya. Sementara itu, rumor tentang dirinya semakin liar. Beberapa karyawan yang iri terus menyebarkan cerita bahwa Bunga menggunakan kedekatannya dengan Pak Andi untuk melindungi dirinya. Bunga mendengar bisikan-bisikan itu setiap kali ia melewati ruang istirahat. "Lihat tuh, Bunga lagi. Berani banget dia masih bisa kerja kayak nggak ada apa-apa," bisik seorang karyawan.
Mungkin dia tahu dia bakal aman. Kan dia kesayangan manajer, timpal yang lain sambil tertawa kecil. Bunga berusaha mengabaikan semua itu. Ia tahu, jika ia terpancing emosi, hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku tidak bersalah. Aku harus fokus. Kebenaran pasti akan muncul, gumamnya berulang-ulang dalam hati, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Hingga suatu hari, titik terang mulai terlihat. Pak Andi memanggil seluruh karyawan untuk berkumpul. Wajahnya kali ini terlihat lebih tenang, meski tetap serius. Kami telah memeriksa rekaman CCTV dan mencocokkan data stok dengan laporan penjualan, katanya di depan semua orang. Dan kami menemukan sesuatu yang sangat penting. Ruangan menjadi hening. Semua orang menahan napas, termasuk Bunga. Pak Andi melanjutkan, kita telah menemukan bukti bahwa pencurian ini dilakukan oleh salah satu dari kita. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah karyawannya. Dan pelakunya bukan Bunga. Kata-kata itu seperti angin segar yang menghapus beban dari bahu Bunga. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun, rasa lega itu bercampur dengan rasa penasaran. Jika bukan dia, lalu siapa? Pak Andi kemudian memanggil seorang karyawan lain, Arman, untuk maju ke depan. Wajah Arman pucat, keringat dingin mengalir di dahinya. Kami menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa kamu memindahkan barang dari gudang ke dalam tasmu, kata Pak Andi sambil menunjukkan bukti. Kamu juga memalsukan tanda tangan di dokumen inventaris untuk menutupi kehilangan stok. Semua orang terkejut. Arman, yang selama ini menjadi salah satu orang yang paling vokal menuduh Bunga, ternyata adalah pelaku sebenarnya. Ia mencoba membela diri, tetapi bukti yang diberikan Pak Andi tidak bisa disangkal. Akhirnya, ia mengakui perbuatannya dan menerima konsekuensi berupa pemecatan serta laporan ke pihak berwajib. Ketika kebenaran terungkap, semua karyawan yang sebelumnya menuduh Bunga hanya bisa terdiam. Beberapa dari mereka mendekatinya dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan kami, Bunga, kami salah menilai kamu, kata salah satu dari mereka. Bunga tersenyum kecil, meski hatinya masih terasa sakit. Tidak apa-apa, yang penting kebenaran sudah terungkap, jawabnya dengan nada lembut. Malam itu, saat Bunga berjalan pulang, ia menatap langit yang dipenuhi bintang. Meski hatinya masih tersisa luka, ia merasa lega. Kebenaran akhirnya berpihak padanya, dan ia tahu bahwa ia telah melewati badai terberat dalam hidupnya. Namun, cerita ini belum berakhir. Ia tahu masih ada langkah-langkah lain yang harus ia tempuh untuk benar-benar bangkit dari cobaan ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bunga hanya tahu satu hal, ia tidak akan berhenti berjuang. Setelah kebenaran terungkap, suasana toko berubah. Karyawan yang sebelumnya memandang Bunga dengan curiga kini menatapnya dengan rasa hormat, meskipun beberapa masih merasa malu atas tuduhan mereka. Pak Andi, yang selalu mempercayai Bunga, memanggilnya ke ruangannya untuk berbicara. Bunga, saya ingin meminta maaf atas semua yang telah kamu alami, kata Pak Andi dengan nada tulus. Kamu sudah menunjukkan integritas yang luar biasa di tengah tekanan seperti ini. Saya sangat menghargai itu. Bunga, yang duduk di depan Pak Andi, hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak, saya hanya ingin bekerja dengan baik dan membantu toko ini. Saya tahu, kebenaran pasti akan terungkap pada waktunya. Pak Andi mengangguk dengan penuh rasa hormat. Sebagai bentuk apresiasi, saya memutuskan untuk menaikkan gajimu dan memberikanmu posisi baru sebagai asisten supervisor. Saya yakin kamu bisa membawa dampak yang lebih besar untuk tim ini. Mata Bunga membelalak. Ia tidak menyangka bahwa dari ujian berat ini, ia justru mendapatkan kesempatan baru. Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Kabar tentang promosi Bunga segera menyebar di antara para karyawan. Beberapa yang dulu iri kini mulai memahami bahwa keberhasilan Bunga bukanlah hasil keberuntungan atau manipulasi, melainkan kerja keras dan kejujuran. Mereka yang pernah merendahkannya satu persatu mendekati Bunga untuk meminta maaf. Bunga, aku benar-benar menyesal atas semua perkataan burukku, kata Sinta, salah satu rekan kerja yang dulu sering menyebarkan gosip. Aku sadar sekarang, kamu memang layak mendapatkan semua penghargaan itu. Bunga tersenyum hangat. Tidak apa-apa, Sinta, aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya berharap kita semua bisa bekerja sama lebih baik ke depannya. Sikap pemaaf Bunga membuat semua orang terharu. Ia tidak hanya menang dengan membuktikan kebenarannya, tetapi juga menang dalam menjaga hati yang tulus di tengah cobaan.